Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini pemeriksaan fisik bayi baru lahir ya. Jadi yang pertama ini pemeriksaan itu kan ada inspeksi, palpasi, perkusi, sama auskultasi. Jadi empat itu yang mana yang digunakan ya. Pada saat pemeriksaan fisik jangan lupa untuk kalau ada AC itu dikecilkan atau dimatikan ya kan, itu untuk mencegah hipotermi termasuk kipas angin. Kemudian ini pada saat pemeriksaan ya, prinsipnya kalau sudah diperiksa itu ditutup ya. Kalau nggak diperiksa, kalau kita periksa misalnya bagian ini, berarti inilah yang dibuka. Kemudian setelah diperiksa tolong ditutup. Itu untuk mencegah hipotermi. Sebelumnya boleh nggak untuk pemeriksaan? Oke, saya periksa untuk TTP dulu aja ya, untuk TTP. Jadi pada saat pemeriksaan di TTP ini kita lihat frekuensi jantung ya. Frekuensi jantung itu 120 sampai 160. Nah, ini di sebelah kiri. Kemudian setelah itu baru diperiksa untuk tensi ya. Tensi ini normalnya 136,5 sampai 37 derajat Celcius ya. Dihitung dalam 1 menit. Setelah itu baru kita periksa pernapasan. Pernapasannya kita periksa ya, kembang kempisnya dilihat ya. Selama 1 menit itu 40 sampai 60 normalnya. Kenapa sih awal sekali saya periksa ini TTP? Karena kalau bayinya panas, kita tangani dulu bayinya. Baru kita lakukan pemeriksaan. Atau napasnya cepat atau lambat ya. Kita tangani dulu. Baru kita melakukan pemeriksaan. Kemudian baru kita timbang badan ya. Nah, untuk penimbangan ya, ini posisikan di 0. Ya. Apabila ada bedong, ada apa, ini dikurangi aja. Berapa beratnya? Misalnya 0,5. Kurangi dari situ ya. Oke. Berat badan normal bayi itu 2.500 gram sampai 4.000 ya. Normalnya itu. Ini 3.000 gram. Setelah itu baru ukur panjang badan ya. Panjang badan tuh diukur ya, dari sini puncak kepala. Kalau ada topi tolong dilepas ya, pada ke tumit, bukan ke jari-jari ini, tapi itu tumit. Diukur. Normalnya berapa? 48 sampai 52. Oke ya, pakai yang Mistar kayu itu ya. Setelah itu ada di sini refleks moro ya. Boleh begini. Ya. Boleh juga begini. Boleh juga begini ya. Tapi jangan terlalu tinggi. Refleks tergejut ya. Setelah itu baru ke kepala kita periksa. Kita inspeksi dulu ya. Kita inspeksi dulu di sini ada gak benjolan atau tidak. Kemudian rambutnya, distribusi rambutnya. Kemudian ada nggak caput, ada nggak sepal. Kemudian kita palpasi ya. Kemudian ada nggak hidrosepalus, ancephalus ya, mikrosepalus ya, mikrosepal ya. Kemudian di sini ada caput, ada sepal, dilihat juga ya, ada nggak ininya. Setelah itu baru kemudian kita ukur sirkumferensia fronto-occipito. Nah, ini yang besar dulu di luar ya, yang kecil di dalam. Ini di sebelum itu udah ya. Ini ada fronto. Ini ada temporal, os temporal ya. Kemudian os occipital. Ini os nasal. Ini maxillaris, os maxillaris. Kemudian ini zygomatikum, ini mentum ya, atau mandibularis ya. Front berarti depan. Sirkum itu adalah lingkaran. Sirkumferensia fronto-occipito. Normalnya berapa? 34. Kemudian sirkumferensia mento-occipito. 35. Ini lingkaran besar ya.
kemudian dibalik ya. Kemudian sirkumferensia Bimatika Pragmatica suboccipital. Ini ada fontanel anterior, fontanel Iya. posterior. Ya, ubun-ubun besar, ubun-ubun Kecil. Ini normalnya berapa? 32. Oke, pintar semua ya. Seperti bando ya. Setelah itu baru ke telinga. Di sini simetris atau tidak. Kemudian di telinga itu dilihat ya. Ada nggak serumen atau tidak, atau tanda-tanda infeksi atau tidak ya, dilihat lagi di sini karena nggak harus pakai dibantu oleh pen light ya, nggak kelihatan. Setelah itu baru ke mata ya. Mata ini nggak lupa kasih salep mata tuh dikasih di konjung Tipa. arahnya dari dalam Keluar. Oke, kalau tetran 1% ya. Tetap jangan lupa komunikasi pada bayi ya. Setelah itu baru kemudian ada refleks Glabella. ya. Berkedip. Kalau udah berkedip nggak usah diperiksa lagi. Oke. Kemudian hidung. Dilihat hidung ini simetris atau tidak. Ada nggak napas cuping hidung atau tidak yang ngembang itu ya. Kemudian di sini ada nggak polip atau tidak ya, pakai pen light. Setelah itu baru mulut. Nah, mulut ini ada nggak kelainan? Labioisis, labiopalatos, ya. Kemudian di sini di mulut ini dilihat ya, sampai pen light itu sampai ke dalam-dalamnya ya. Lihat pakai ini. Setelah itu baru ada refleks di sini, refleks gluting, Saking. slowing. Gluting mencari, saking menghisap, slowing menelan. Tanyakan pada ibu bayinya sudah menyusu atau belum? Kalau sudah menyusu berarti tiga-tiganya positif. Jangan sekali-sekali dicolok ya nak ya. Paham? Nah, kemudian baru ke leher. Leher ini lihat ada nggak pembesaran kelenjar tiroid, kemudian limfe sama jugularis ya. Di sini ada refleks tonic neck ya. Kalau dia kita arahkan ini akan berbalik lehernya ya, berarti positif. Kemudian tangan kita periksa. Nah ya, tangan ini simetris atau tidak ya. Simetris atau tidak. Kemudian apa? Ya. Lihat refleks grasping atau grab. Kemudian jari-jarinya dilihat pucat atau tidak. Kelainan ada nggak? Polydactyly, syndactyly, sama brachydactyly. Polydactyly itu kelebihan. Kalau syndactyly itu biasanya gini ya, ada selaput. Kalau poly itu biasanya ada Kelebihan dari. satu kelebihan jadi 6 ya. Kemudian brachydactyly itu yang pendek ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu baru ukur lila ya, diukur lilanya. Normalnya itu berapa? Ada yang buku tergantung yang dipakai, ada 11, ada yang 12 ya. Kemudian dada ini diukur ya, pas di puting susunya. Tadi sama dibalik ya. Jadi ini yang besar, ini yang di luar, ini yang di dalam. Nah ya, adik-adik ya, pas di puting susu dilingkarkan ya. Oke, jangan begini ya, maksud saya tuh biar mencocokkan, biar adik-adik semua paham ya. Nah, ya. Kemudian dibalik ya, pas di puting susu ya. Kemudian dibalik. Setelah itu baru diukur apa? Oh, enggak lagi ukur ya. Di perut ya. Perut ini dilihat. Ada enggak perdarahan atau tidak? Bukan tanda-tanda infeksi ya, karena bayi baru lahir. Ada enggak perdarahan apa tidak? Lihat vena sama arterinya ya. Setelah itu baru kemudian ke genitalia. Kalau laki-laki dilihat testisnya itu sudah turun belum di skrotum
minora sama klitorisnya, dilihat ya. Ada apa enggak klitorisnya ya? Kemudian baru ke kaki. Kaki ini lihat simetris atau tidak. Di sini ada nggak polydactyly, sindactyly sama brachydactyly. Kemudian di sini ada refleks baby. Kita balik ya. Oke, dia besar kayak gitu. Setelah itu baru kemudian suntik pitka. Setelah tadi 1 jam IMD sama ada tadi ya dengan apa namanya salep tadi ya. Salep itu juga ya. Tadi kan ibunya IMD, kemudian ini 1 jam setelah dia ini baru kemudian dikasih salep mata tadi. Sama pitka juga ya. Pitka juga dikasih di bagian paha kiri, sepertiga paha kiri ya. Apa pitka itu? Untuk mencegah perdarahan. Setelah itu di 1 jam kemudian kita suntik hepatitis B. Ya, no. Kemudian disuntikan di sebelah paha kanan ya. Setelah itu baru kemudian ke punggung. Lihat, ada nggak kelainan? Skoliosis itu bentuknya seperti S ya. Kiposis itu bentuknya seperti kayak nada burung ya. Kemudian skoliosis itu bentuk S. Kalau lordosis kayak ibu hamil ya. Jadi lordosis kayak ibu hamil, skoliosis itu kayak bentuk S kayak gitu, kiposis kayak nada burung tadi. Setelah itu lihat ada nggak kelainan spina bifida atau tidak ya. Kayak bolong kayak gini nah ya. Seperti bolong lah gini ya, dilihat. Coba aja searching di internet gambarnya, ada kok. Setelah itu baru kemudian lihat udah BAB atau belum. Kalau belum apa namanya? Tunggu sampai 24 jam diobservasi ya. Kalau misalnya enggak itu dikonsultan dengan dokter SPA. Kalau tidak ada anus apa namanya? Atresia ani. Paham semua? Paham. Jadi di sini ada refleks. Untuk refleks mengulang ya. Ada refleks glabelar, tonic neck ya di leher, kemudian grasping ya. Setelah itu baru kemudian baby Skin. Moro jangan lupa ya. Oke. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan?